Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Asagustina dari Prodi PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan membacakan soal ujian tengah semester yang saya buat ya untuk tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampunya adalah Dr. Son Haji SAGMM ya. Assalamualaikum Bapak. Oke, saya sudah men-share-nya yaitu di https sangpenaabu blogspot.com 2022 ya, tentang soal ujian tengah semester ya. Silakan boleh dicek di sana soal-soal yang sudah saya buat. Sesuai dengan perintah, itu soal-soalnya adalah pilihan ganda dan saya akan membacakannya. Yang pertama, ada berapa peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia? Berikut ini dimensi hakikat-hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Nah, di sini saya kecuali ya. Jawabannya adalah empati ya. Jadi dimensi hakikat diciptakan manusia itu berdasarkan pandangan agama Islam itu ada historis, berdasarkan historis, biologis, kecerdasan, dan sosiologis ya. Oke. Yang kedua, manusia sebagai makhluk biologis seperti yang dijelaskan dalam surah. Jawabannya adalah Quran surat 25 ayat 24 ya, yang menjelaskan tentang unsur-unsur penciptaan manusia di sana. Oke, kemudian nomor 3, yang termasuk ciri manusia diantaranya makhluk yang paling istimewa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Quran surah. Jawabannya adalah Quran surah 95 ayat 4 ya. Jadi makhluk itu paling istimewa, manusia itu diberi akal ya. Jadi paling istimewa dan dia menjadi khalifah di muka bumi ini ya. Oke. Kemudian, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Jawabannya adalah manusia diberi akal. Nah, itu ya. Perbedaan manusia dengan binatang atau hewan itu, ya manusia diberi akal sedangkan hewan itu tidak. Jadi ketika manusia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya sudah malu, tidak punya rasa malu lagi, maka bisa jadi itu akalnya hilang ya, akal sehatnya hilang ya, seperti itu. Oke. Nomor 5. Manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena manusia sebagai jawabannya adalah hamba Allah. Hamba berarti pengabdi ya. Jadi kita itu ya udah mengabdi pada Allah, beribadah, sholat, kemudian menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, itu misalkan berbuat maksiat, ya udah kita jauhi. Kemudian berikut adalah komponen biologis manusia. Kecuali ya, jawabannya adalah buah. Nah, karena komponen biologis manusia itu ada turab, tinun lazid, las salsahun ya. Oke. Kemudian Quran surat yang menyatakan manusia mempunyai komponen air adalah jawabannya itu Quran surat 25 ayat 54 ya. Lanjut. Manusia yang beriman mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yaitu ciri-cirinya ya yang diantaranya itu takut kepada Allah itu ya. Kemudian yang dimaksud dengan tawakal ialah jawabannya adalah pasrah diri dan menyandarkan semua permasalahannya pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika kita mempunyai masalah, ya kita berdoa, minta petunjuk. Seperti itu ya. Pasrah dan menyandarkan diri ya kepada Allah gitu. Jangan curhatnya sama temen terus disebarkan dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian menurut pandangan ajaran Islam, manusia lahir dalam keadaan, jawabannya adalah suci. Ketika manusia lahir itu dalam keadaan suci, artinya dia sudah tahu ya sebenarnya agama yang dia sudah tahu Allah gitu. Tetapi ketika dia lahir, maka dia akan menjadi A, B, C, D, itu tergantung lingkungan dan yang mengasuhnya, seperti itu. Ketika dia lingkungannya muslim, maka dia akan menjadi muslim, seperti itu. Tapi ketika dia lingkungannya non muslim, ya bisa jadi
jadi non muslim, kecuali memang Allah sudah menjadikan pilihan ya, bahwa dia ditakdirkan menjadi seorang muslim, akan mencari ya. Oke. Kemudian manusia diciptakan dengan dua unsur, yaitu jawabannya adalah bumi dan langit. Artinya ketika manusia lahir itu diciptakannya ada unsur buminya, dan ketika mati dia akan kembali ke bumi. Nah, dan maksud dari unsur langit adalah ketika manusia lahir itu diberi ruh itu dari langit, asalnya dari langit. Dan ketika kita mati, maka ruh itu akan kembali ke langit ya. Akan diminta pertanggungjawabannya ya. Oke. Berdasarkan fungsi manusia terdapat dua unsur. Diantaranya yang di sini aku jawabannya itu unsur hati ya. Jadi manusia itu ya kalau nggak punya hati ya bagaimana ya. Oke. Allah menciptakan manusia dengan 3 potensi. Nah, ini terdapat dalam Quran surah 16 ayat ke-78. Jadi potensinya itu penglihatan ya, itu ya. Kecerdasan ya. Oke, lanjut. 3 potensi yang dimiliki manusia adalah, nah di sini diantaranya itu penglihatan ya. Jadi manusia itu sudah diberi penglihatan. Kemudian pendengaran ya, itu. Lanjut, hakikat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan terdapat pada surah, jawabannya adalah Quran surah 17 ayat 70 ya. Manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan, makanya dia menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian langkah apa sajakah yang harus ditempuh manusia untuk mendapatkan balasan surga ya? Di antaranya yaitu dalam di soal-soal saya ini jawabannya adalah mendekatkan diri kepada Allah itu ya. Lanjut, yang termasuk ibadah wajib yaitu kalau di sini saya jawabannya adalah salat 5 waktu ya, karena kalau berhaji itu jika yang mampu. Terus kalau menikah ya itu kan sunnah ya, jika mampu boleh menikah gitu, dan memang sudah siap lahir batin. Kemudian membantu tetangga juga itu kan bukan kewajiban, tapi ya memang sunnah ya, itu ibadah sunnah gitu ya. Ibadah yang sunnah kalau kita melakukannya kita mendapat pahala gitu. Kemudian rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Itu rukun Islam. Kalau rukun iman ada 6. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu tentang bahasan tentang etika. Kemudian moral, akhlak ya. Oke, etika berasal dari bahasa yang betul adalah Yunani ya. Terus lanjut, suatu tatanan perilaku dalam suatu sistem nilai masyarakat tertentu disebut, jawabannya etika. Jadi etika itu adalah suatu tatanan perilaku dalam suatu sistem nilai masyarakat tertentu. Kemudian moral. Moral adalah kebiasaan atau adat ya. Kebiasaan itu moral. Kemudian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa, jawabannya adalah Arab. Tuh ya. Oke. Next. Tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum tentang yang baik dan tidak baik diterima oleh masyarakat. Pernyataan tersebut adalah arti dari yang betul adalah moral. Oke. Next. Contoh dari sistem perilaku melalui pendekatan rangsangan, kecuali diskusi ya, karena perilaku yang melalui pendekatan merangsang itu adalah latihan, meniru, tanya jawab, pencontoh itu ya. Beda dengan diskusi. Oke. Contoh perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya, sistem perilaku melalui pendekatan kognitif. Nah, kecuali latihan. Nah, tadi kalau latihan itu maksudnya kerangsangan ya. Jadi yang masuk ke pendekatan kognitif yaitu ada dakwah, ceramah, diskusi, drama ya. Seperti itu. Kemudian manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban, yaitu
berdoa, bukan hanya bermimpi. Kalau di sini ada bersantai, bernyanyi, berolahraga, bermimpi, ya berdoa ya, kita wajib berdoa. Karena kalau kita misalkan sudah tidak mau berdoa, berarti gitu namanya kita itu sombong sama Allah ya, karena kita itu ya memang membutuhkan Allah gitu. Kalau Allah mah tidak butuh kita. Kemudian tawaddu adalah, jawabannya adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama, itu tawaddu. Kita harus tawaddu ya, berarti perilaku manusia yang berhubungan sama. Kemudian ayat yang berhubungan dengan memelihara keturunan adalah yaitu Quran surat 16 ayat 58 sampai 59 nih, tentang memelihara keturunan. Bagaimana caranya mendapatkan keturunan baik? Yaitu ada doa-doanya seperti itu ya. Oke, next. Ibadah menurut bahasa adalah pengabdian ya. Jadi ketika kita beribadah itu berarti kita itu sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Jadi pikiran kita tidak boleh kemana-mana kecuali satu fokus itu pada Allah, karena kita sedang mengabdi ya. Oke. Kemudian udah soal 32. Nah, orang yang melakukan ibadah disebut abid ya. Nah, kalau murtadin ya orang yang keluar dari agama, musyrik ya, perilaku yang menyekutukan Allah ya, menduakan Allah, yatim ya, anak yang tidak punya ayah. Kemudian di sini ada ma'bud dan abid. Jadi jawabannya abid. Oke. Objek yang diibadahi disebut apa itu? Ma'bud. Nah, kalau tadi kan orangnya ya, orang yang melakukan ibadah disebutnya abid. Kalau objek yang diibadahi itu disebut ma'bud. Nah, itu Allah ya, ma'bud. Next. Bagian dari ibadah sebagai berikut kecuali. Nah, ya mencela lah. Jawabannya udah mencela ya, karena sholat, puasa, zakat, haji itu masuknya ke ibadah. Tapi kalau mencela itu masuknya perbuatan yang tidak baik ya kan, mengurangi pahala-pahala ibadah kita. Oke, next. Ibadah dibagi menjadi 3 macam. Salah satunya adalah, jawabannya adalah ibadah mahdah. Nah, di sini ada ibadah madahaniyah, ruhiyah, fardiyah, itu beda lagi ya, nanti ada pembahasannya. Ibadah hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan dengan sesama makhluk disebut dengan ibadah. Jawabannya adalah ibadah ghairu mahdah. Oke. Next. Berikut adalah ibadah dilihat dari fasilitas yang dibutuhkan ya. Di antaranya yaitu yang jawabannya adalah ibadah maliyah ya, ibadah maliyah. Next. Dilihat dari segi sasaran dan manfaatnya, ibadah itu jawabannya adalah ibadah fardiyah. Oke. Next. Kegiatan seorang muslim dan seluruh gerak-geriknya akan mendapat nilai ibadah jika memenuhi syarat berikut, kecuali ya untuk dipamerkan, cuma pamer aja tapi tidak ada nilai ibadahnya misalkan. Ya udah, itu tidak boleh. Ya harus itu harus tidak bertentangan dengan syariat ya, niat yang suci gitu. Memang niat tuh yang utama adalah niat ya, bertujuan membawa kebaikan. Misalkan boleh dipamerkan tapi tujuannya membawa kebaikan ya gitu. Tapi kalau dipamerkan tapi niatnya untuk pamer, ya udah itu akan hilang poin-poin ibadahnya akan hilang, jadi percuma, sia-sia. Terus tidak menghalangi berbuatan wajib dalam agama. Misalkan karena kita sedang melakukan suatu ibadah yang ternyata iya, misalkan kita kuliah gitu ya, itu kan ibadah juga ya, niat kita untuk mencari ilmu, maka itu masuknya ke ibadah. Ternyata kita lalai tidak sholat gitu. Nah, itu
pahala ibadah kita, maka pahala ibadah kita akan berkurang ya, sayang sekali ya. Oke, sudah ke 40, soal 40. Sifat dari ciri ibadah menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, seorang ahli fikih kontemporer adalah, oke, jawabannya betul adalah bebas dari perantara, itu ibadah. Kalau misalkan kita kan ada yang bertawasul gitu kan, tapi niatnya itu sudah melenceng ya, misalkan tawasul, ada pada perantaranya, misalkan dengan, apa tuh, sajen itu kan, itu ya maksudnya di sini ya, perantaranya ini. Kemudian, oke. Sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan merupakan pengertian dari yang betul adalah syariat. Nah, ini syariat ya. Jadi, sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ini ada syariatnya. Jadi, kalau kita melanggar syariat-syariat ini, yang aturan-aturan kita berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, ketika dilanggar ya, ibadah-ibadah kita yang sudah terkumpul akan terkikis sedikit demi sedikit. Jadi ibadah pun itu ada aturannya, syariatnya gitu. Tuh, oke. 42. Karakter syariat Islam bersifat universal dan abadi. Berikut pernyataan yang sesuai dengan karakteristik syariat Islam, kecuali sesuai dengan pemahaman manusia, mudah dilaksanakan, tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman, cocok sesuai fitrah dan akal, tidak dapat mengikuti perkembangan. Nah, jawabannya adalah tidak dapat mengikuti perkembangan ya. Jadi karakteristik syariat ini ya sesuai dengan kemampuan manusia gitu. Jadi kalau seperti misalkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad waktu itu sholatnya lebih dari 5 waktu gitu kan, itu kan kita tidak sanggup gitu, akhirnya minta lagi diperingan gitu kan, itu ya. Kemudian mudah dilaksanakan ya. Kalau kita misalkan haji umroh belum ada uang, ya sudah, jangan dipaksa-paksa sampai ngutang dan segala macam gitu ya. Itu ya, mudah dilaksanakan, ada uang, mau berangkat gitu. Kemudian tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman. Jadi ketika misalkan zaman berubah dari yang tadinya misalnya tren-tren berhijab gitu kan, hijabnya yang dikuel-kuel misalkan dijadiin ada kondeknya di sini, itu kan tidak masuk ke syariat, tidak masuk gitu. Jadi ya tidak boleh mengikuti perubahan zaman yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa gitu. Kalau Islam itu tidak bisa seenaknya gitu. Ada tren ini, tren itu, terus mengikuti, tidak bisa gitu. Ya. Kemudian cocok sesuai fitrah dan akal, ya itu. Misalkan berhijab saja ya, jangan jauh-jauh gitu kan. Saya sebagai muslimah ya. Ya berhijablah sesuai dengan fitrahnya gitu, sesuai dengan, ya kalau perempuan ya berhijab, kalau laki-laki ya tidak gitu kan. Seperti itu. Jangan ada laki-laki yang memakai hijab hanya untuk kesenangan katanya ya, tren gitu. Kemudian ya sesuai dengan akal gitu, hijab ya harus menutupi dada, dipanjangkan gitu kan, jadi menutupi gitu, jadi tidak lihat ya, seperti itu ya. Dan pakaiannya pun tidak mengetat gitu, tidak melakukan tubuhnya tidak terlihat dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ya, dan ya ini kecuali tidak dapat mengikuti perkembangan ya. Ya pasti mengikuti perkembangan kalau syariat itu, cuman sesuai dengan apa itu ya, fitrah dan akal gitu, tidak semerta-merta maksudnya mengikuti perkembangan ini ya. Misalnya kita sekarang teknologinya sudah canggih gitu kan, ya boleh gitu, perempuan boleh menjadi desainer atau apa itu dengan menggunakan alat-alat laptop, itu boleh gitu, perempuan juga gitu.
Seperti itu maksudnya, mengikuti perkembangan itu bukan, kemudian dikatakan, "Oh bid'ah," itu kan waktu zaman Rasulullah nggak ada, misalkan laptop gitu atau mobil gitu, wah itu bid'ah, ya bukan ya, kita mengikuti perkembangan gitu, bid'ah itu bukan itu, maksudnya bid'ah itu ya, eee, ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah gitu, ditambah-tambahin. Misalkan sholat subuh harusnya 2 rakaat jadi 4 rakaat, itu namanya bid'ah, menambah-nambah gitu ya, seperti itu gitu ya. Oke, next ya. Berikut ciri syariat Islam, kecuali yang memberatkan ya. Yang betul itu komprehensif, watsiyah, harkah ya, terus elastis yang tadi yang disebutkan di soal 42 gitu. Jadi ya syariat Islam itu tidak memberatkan ya. Itu seperti itu. Kemudian nomor 44, tujuan dari adanya syariat Islam adalah memelihara kemaslahatan manusia itu. Terus apa ya? Mengatur, terus membuat hidup manusia menjadi lebih baik gitu kan. Terus juga apa ya? Menenangkan jiwa gitu, tidak memberatkan manusia, membuat banyak perubahan yang baik gitu. Itu ya, melihara kemaslahatan manusia. Kemudian Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Tamimi adalah seorang maha guru yang luas pengetahuannya terutama di bidang hukum. Meninggalkan sebuah karya buku yaitu jawabannya adalah Al-Fiqh Al-Akbar. Nah, itu ya. Ini siapa sih dia? Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit al-Tamimi. Oke, kemudian buku yang mengajarkan ilmu Islam dengan menggunakan metode ijtihad adalah jawabannya adalah Al-Muwattata ya. Next. Kitab yang terkenal dengan sebutan merupakan karya besar dari jawabannya adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Siapakah dia? Ya, dia adalah Imam Syafi'i ya, oke, yang bermazhab Syafi'i. Yang tadi itu kalau tadi Al-Muwattata ya. Oke, next. Berapa mazhab yang terkenal ya? Nah, ada kan kita tahu ya, mazhab yang terkenal itu ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, kecuali di sini Hanifah ya. Hanifah itu nama orang. Nama tadi ya, nama imam besar tadi. Oke, kemudian nomor 49. Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang baik sesuai dengan aturan syariat Islam disebut muamalah. Nah, ini hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmania itu dengan cara yang baik sesuai syariat. Ini muamalah misalkan berjual beli itu ya, itu muamalah. Oke. Kemudian nomor 50 ya, soal terakhir. Oke. Berikut ini perilaku terpuji dalam pandangan dalam perdagangan. Berikut ini perilaku terpuji dalam perdagangan. Ya. Mengambil laba. Ya, mengambil labanya ya sesuai aja, jangan besar-besar. Kemudian membayar harga yang tinggi untuk penjual yang miskin. Itu jangan ditawar-tawar. Kalau kita melihat oh, itu penjualnya ini gitu ya. Ya udah jangan ditawar-tawar gitu. Kalau bisa sih dilebihin seperti itu ya. Jadi membayar harga yang lebih mahal gitu kan dari harga aslinya gitu. Dilebihkan uangnya itu kita bersedekah juga ya. Kemudian membatalkan jual beli jika pihak pembeli menginginkannya itu. Ya kalau misalkan kata pembeli nggak jadi ya udah nggak usah dipaksa ya. Itu maksudnya.
Kemudian, nah jadi kalau di Shopee online juga kan sama ya, kalau di online juga sama kan kalau kita itu bisa membatalkan pembelian itu. Mengulul u mengulul mengulur mengulur-ulur pembayaran hutang, ini bukan perilaku terpuji dalam perdagangan, ya harusnya ya kalau sudah kita punya uang, ya bayar gitu ya. Kemudian memberi harga yang murah pada pembeli miskin. Nah, kalau kita penjual, kalau itu orangnya kita lihat, oh ya dia tidak mampu, kurang mampu, ya sudah kita kasih diskon gitu. Kalau bisa mah gratis ya. Oke. Ya mungkin itu saja sih, soalnya sudah sampai 50. Ini saya dibuatnya tanggal 3 November 2022 ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ya kurang lebihnya mohon maaf jika banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan dan mungkin kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.